Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renovita dengan NIM 8605866685, Prodi PGSD, UPBJ Palembang Salut Sungai Lilin. Hari ini saya akan membuat video tentang tugas 1 tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar data filsafat ilmu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ontologi. Ontologi adalah menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, meliputi apa yang dikaji dan bagaimana hakikat atau esensi realitas objek tersebut. Dua pokok bahasan. 1. Objek kajian menentukan ruang lingkup dan batasan apa yang menjadi sasaran penelitian dan pengkajian. Contoh, ilmu alam mengkaji gejala dan benda alam. Ilmu pendidikan mengkaji proses pendidikan dan komponen-komponennya. Ilmu sosial mengkaji perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat. 2. Hakikat realitas menjelaskan filsafat, karakteristik, dan cara keberadaan objek yang dikaji. Contoh dalam pendidikan, pandangan 1, anak adalah makhluk yang memiliki potensi bawaan, pendidikan sebagai pengembangan potensi. Pandangan 2, anak adalah tabula rasa, kertas kosong, pendidikan sebagai proses penanaman pengetahuan. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, metode apa yang digunakan untuk mendapatkannya, serta bagaimana cara menguji kebenaran dari pengetahuan tersebut. Ada 3 pokok bahasan. 1. Cara memperoleh ilmu melalui pengalaman, observasi, penalaran, intuisi, atau kombinasi berbagai cara. Contoh, pengetahuan tentang proses belajar diperoleh melalui pengalaman mengajar dan penelitian. 2. Metode yang digunakan disesuaikan dengan jenis objek kajian, ilmu alam, metode eksperimen kuantitatif, ilmu sosial, pendidikan, metode observasi, studi kasus, survei kualitatif. Ketiga, pengujian kebenaran. Kebenaran empiris sesuai dengan fakta di lapangan. Kebenaran logis sesuai dengan aturan penalaran. Kebenaran koheren sesuai dengan pengetahuan yang ada. Kebenaran pragmatis memberikan manfaat atau hasil yang nyata. Selanjutnya, apa itu aksiologi? Aksiologi adalah menjelaskan nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Ada 3 pokok bahasan. 1. Nilai yang menjadi dasar. Nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi pedoman dalam mengembangkan dan menggunakan ilmu. 2. Etika penggunaan ilmu. Aturan atau norma yang harus dipatuhi agar ilmu tidak disalahgunakan. Contoh, penelitian pendidikan tidak boleh merugikan atau memaksa peserta didik. 3. Tujuan penggunaan ilmu untuk memecahkan masalah kehidupan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan peradaban. Ilmu harus bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, bukan merusak. Keterkaitan ketiganya. Ketiga komponen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung dan membentuk satu kesatuan yang lain. Penjelasan keterkaitan ontologi menjadi dasar apa yang kita kaji, akan membentuk cara kita memperoleh pengetahuan dan tujuan penggunaannya. Contoh, jika hakikat pendidikan adalah pengembangan potensi, maka metode yang digunakan adalah yang memfasilitasi potensi tersebut.
dan tujuan adalah membentuk manusia yang utuh. Epistemologi menjadi penghubung cara kita memperoleh pengetahuan harus sesuai dengan hakikat objek yang dikaji, serta harus mengarah pada tujuan yang bernilai. Contoh, karena anak adalah makhluk yang dinamis, metode yang digunakan tidak bisa kaku dan harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan. Aksiologi menjadi penentu arah, nilai, dan tujuan dapat mempengaruhi apa yang dipilih sebagai objek kajian metode yang digunakan. Contoh, karena pendidikan bertujuan membentuk karakter, maka kita mengkaji aspek perilaku dan menggunakan metode yang mengedepankan contoh dan pembiasan. Maka dari itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 landasan yang utama yang saling melengkapi dalam filsafat ilmu. Ketiganya membentuk kerangka utuh yang menjamin ilmu yang dikembangkan menjadi jelas, teruji, dan bermanfaat. Pemahaman terhadap ketiganya sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan agar proses pengembangan ilmu praktiknya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.